Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Yo. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai kegiatan layanan kita hari ini, Ibu Guru mau tunjuk satu orang untuk memimpin doa. Ayo, Theo. Mari teman-teman kita belajar. Angkat kaki kita berdoa dalam hati. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih. Bu Guru mau absen dulu hari ini. Hari ini hari apa ya, Nak? Hari Kamis. Hari Kamis, tanggal 19. Bu Guru mau absen. Siapa yang hari ini masuk? Afifah. Aprilianti. Aura Cindy. Oke. Kalista Vivian. Good. Fazia. Marsila Putria. Sakit. Muhammad Duta. Hadir. Oke. Muhammad Alfi. Muhammad Bintang. Sakit. Muhammad Galuh. Muhammad Lutfi. Muhammad Rifki. Muhammad Robi. Hadir semua nih Muhammad nih. Nada Nazifa. Pandu Cindy. Fonis. Hadir, Bu. Reisha. Reza. Hadir. Sylvia. Virgo. Hadir semua. Tadi yang sakit sudah ada yang nengok belum? Belum, Bu. Berarti hari ini yang tidak masuk Dua orang. ada 2 orang. Bintang dan Marsila. Marsila. Semoga mereka cepat sembuh, bisa bergabung lagi dengan kita. Nah, hari ini layanan hari ini siapa yang tahu temanya apa ya? Bullying. Apa, Nak? Bullying. Good, bullying. Nah, tujuannya Bu Guru mau menjelaskan. Sebelum tujuan, Bu Guru mau jelaskan dulu langkah-langkah dari layanan hari ini. Nanti Ibu Guru akan menyampaikan tema kita tentang bullying melalui PPT. Ya, nanti ada beberapa orang yang bisa membantu Ibu Guru membacakannya. Bisa? Bisa. Lalu nanti ada pembagian kelompok mengerjakan LKPD. Bu Guru nanti bagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok ada 4 orang. Oke. Nah, itu langkah-langkahnya. Lalu tujuannya layanan hari ini adalah supaya anak-anak memahami apa itu bullying atau perundungan. Nah, apa dampak dari bullying atau perundungan? Ya, Nak. Lalu bagaimana cara menghindari atau mengatasi masalah bullying? Nanti kita bahas di layanan hari ini. Ya, Nak. Nih, siapa yang tahu nih bullying itu apa? Apa, Konis? Bullying itu kayak suatu tindakan verbal atau tindakan kekerasan gitu buat ngolok-ngolok seseorang. Ya, good. Ada yang tahu lagi? Ada yang pernah dengar nih pasti nih tentang bullying atau perundungan? Ada yang tahu? Apa, sayang? Bullying itu kayak perundungan yang tentang verbal, fisik yang bisa nyakitin orang. Iya. Bullying itu bisa berupa verbal, bisa berupa fisik. Ada juga melalui elektronik. Tepuk tangan buat Konis dan Fazila. Ya. Oke. Sebelum kita memasuki PPT Bu Guru mau ajak anak-anak ice breaking dulu, tepuk semangat. Bisa? Ayo, semuanya berdiri. Siapa yang berani bantu Ibu Guru di depan?
Ayo, Konis, ayo bantu Ibu Guru biar teman-temannya semangat. Nah, harus tetap selalu percaya diri ya, Nak. Ayo, Konis. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi, masih ada yang bingung nih, Konis. Ulang lagi ya. Sekali lagi, ayo, Konis. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih, Konis. Silakan duduk semuanya. Oke, tema kita stop bullying. Siapa di sini yang pernah menjadi pelaku, menjadi saksi atau korban dari bullying? Ada yang pernah? Seharusnya pernah, ada yang pernah. Seharusnya pernah. Di sebelah sana ada? Tidak. Nah, kita bahas ya. Capaian layanan peserta didik mampu menunjukkan kemampuan interaksi dengan orang lain sesuai hak dan kewajiban, memiliki empati, dapat bekerja sama, dan memiliki karakter solidaritas. Itu capaian layanan kita. Lalu tujuannya seperti yang tadi Ibu Guru sudah sebutkan di depan, peserta didik dapat memahami, menyebutkan contoh, dampak, solusi, serta cara mencegah atau mengatasi bullying di sekolah. Nah, bullying. Coba bantu Bu Guru, Incet. Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional atau psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang lebih lemah fisik ataupun mental secara berulang-ulang tanpa ada perlawanan dengan tujuan membuat korban menderita. Itu bullying. Lalu coba April. Istilah bullying berasal dari bahasa Inggris yaitu bull yang berarti Banteng. secara Etimologi. Atau bullying berarti menggantang orang yang mengganggu yang lebih lemah. Bullying dalam bahasa Indonesia disebut Menyakat. yang artinya mengganggu, menyakiti dan menentang orang Lain. lain. Oke. Terus? Perilaku bullying melibatkan kekuatan dan kekerasan yang tidak seimbang sehingga korbannya berada dalam keadaan tidak mampu mempertahankan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya. Nah, itu ya. Itu yang dimaksud bullying. Tadi adalah suatu tindakan kekerasan, baik itu verbal maupun fisik, yang bisa mengganggu atau mengusik orang lain. Ya, bullying itu berasal dari bahasa Inggris. Oke. Kemudian jenis dan contoh bullying. Ya. Coba Duta dibaca yang jelas. Jenis dan contoh bullying. Menurut Koloroso 2006, perilaku bullying dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yaitu bullying secara verbal. Bullying dalam bentuk verbal adalah bullying yang paling sering dan mudah dilakukan. Bullying ini biasanya menjadi awal dari perilaku bullying yang lainnya serta dapat menjadi langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Contoh bullying secara verbal antara lain yaitu julukan nama, celaan, fitnah, kritikan kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan pelecehan seksual, teror, surat-surat yang mengintimidasi,
tuduhan-tuduhan yang tidak benar, kasak kusuk yang Keji. keji dan keliru. Nah, ini salah satu jenis dan contoh bullying yang sering kita temui atau yang pasti pernah kita lakukan, ya kan? Jujur, ya. Jenis bullying yang sering yaitu bullying secara verbal dengan contoh apa? Ngatain nama orang tua lah kadang-kadang, ngatain temannya gendut lah, ngatain temannya hitam lah, itu sudah termasuk bullying. Dan itu biasanya sangat sering terjadi. Ya, Ibu guru harap anak-anak jangan seperti itu nih. Makanya kita bahas nih tentang bullying ya. Karena nanti ada akibatnya. Kemudian bullying secara fisik, coba dibantu. Konis, yang keras. Bullying secara fisik. Bullying ini paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih lanjut. Contoh bullying secara fisik adalah memukuli, menendang, menampar, mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik anak yang yang tertindas dan lain-lain. Nah, ini contoh bullying atau jenis bullying yang kedua, yaitu bullying secara fisik. Ya, itu biasanya dengan sentuhan fisik, entah itu memukul, entah itu mencubit, mencakar, menjambak, itu termasuk bullying. Ya, bullying fisik. Ya, menghancurkan barang aja itu termasuk bullying. Ya, Nak. Kemudian bullying secara relasional. Coba dibaca. Kamu, Nak. Bullying secara relasional. Bullying secara relasional melakukan dengan memutuskan relasi hubungan sosial seseorang dengan tujuan pengembangan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Bullying dalam bentuk ini paling sulit dideteksi dari luar. Contoh bullying secara relasional adalah perilaku atau sikap-sikap yang tersembunyi seperti pandangan yang agresif, kirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Nah, ini namanya bullying secara relasional. Ini juga nih, secara tidak langsung sulit dideteksi itu bullying atau tidak. Tapi secara kenyataannya itu termasuk bullying. Ya, Nak, helaan nafas doang. Konis. Cuman bilang begitu aja itu sudah termasuk bullying. Ya, Nak. Cibiran atau tawa mengejek, ya, apalagi pandangan agresif, ngelirik aja secara tajam itu juga termasuk bullying. Membuat orang yang dilihat, ini Silvi nih kadang pandangan matanya tajam nih, ya, melirik begini aja disangkain orang kan, itu orang kenapa sih? Nah, ya, jadi kita harus kurang-kurangi kebiasaan kita. Sebenarnya kita nggak bermaksud. Lokit biasanya. Ya, iya. Ada momen-momen di mana itu ya, Nak. Oke. Nah, Bu Guru mau mengajak anak-anak nih menyanyikan tentang bullying. Ada yang tahu lagu bullying? Enggak. Oh. Semuanya berdiri dulu, kita nyanyikan. Berdiri. Sini teman, sana teman, mana-mana semua teman. Ada musuh, ada lawan. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Dengan teman
tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling salam dan sayang dengan teman. Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk. Nah, kita kembali lagi ke materi kita. Enak ya lagunya ya, apalagi kalau dilakukan. Oke, bullying juga ada melalui bullying elektronik atau media sosial. Siapa yang bisa bantu Ibu nih? Yang jelas. Coba, ayo. Bullying elektronik merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang sifatnya mengintimidasi, menyakiti, atau menyudutkan. Nah, ternyata bullying itu juga bisa melalui apa? Elektronik. Dengan apa? Dengan menyebarkan berita-berita hoax atau berita-berita yang provokasi, ya, memprovokasi orang, ya, menjelek-jelekan temannya. Bisa melalui apa saja? Bisa melalui HP, bisa melalui internet, bisa melalui chatting room. Ada yang bikin grup lah untuk ngatain si A. Si A nggak tahu apa-apa karena dia nggak ikut grup. Di grup yang sebelah dibuatlah grup untuk cuman ngata-ngatain temannya, ya nak. Nah, lalu kemudian sebab-sebab munculnya perilaku bullying. Siapa yang tahu nih sebab-sebabnya? Coba dibaca. Ayo Rifki, yang jelas bacanya biar temannya dengar. Satu, bullying terjadi karena tradisi temurun dari senior. Dua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Tiga, perasaan ingin menunjuk kekuasaan dan kekuatan superior. Empat, kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. 5. Dorongan untuk mendapatkan kepuasan. 6. Dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu. Oke. Nah, ini biasanya nih sebab-sebab yang membuat perilaku bullying itu muncul, yaitu terjadinya tradisi turun-temurun dari kakak kelas ke adik kelasnya, biasanya nih turun-temurun nih. Tetapi itu semua tergantung kepada kita masing-masing, mau nggak mau mengikuti, ya. Karena kalau bullying itu pasti sudah negatif, ya, baik itu melalui apapun, ya, itu semua dilarang, ya nak. Dan biasanya sebabnya juga karena balas dendam, karena nggak suka dengan si A, dia pengen balas dendam. Bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung, yaitu bisa di luar sekolah atau melalui bullying elektronik, ya. Inilah sebab-sebabnya yang tadi sudah dibacakan oleh Rifki. Kemudian dampaknya, bullying ini juga bisa memberikan dampaknya positif atau negatif? Negatif. Nah, yang jelas pasti bullying itu negatif. Dampak negatif bullying bagi orang yang menjadi korban. 1. Terganggu fisiknya, seperti cedera, terluka, sakit. Yang kedua, tertekan fisikisnya, ya nak. Kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, mau kemana-mana takut, khawatir. Lalu yang ketiga, pergaulan sosial terganggu, seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Yang keempat, terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas sampai menurunkan ranking atau tidak naik kelas. Itulah dampak negatif dari bullying, ya. Jadi anak-anak dari sekarang, ayo
kita stop bullying. Jangan pernah jadi pelaku bullying. Dan bagi korban atau saksi dari bullying, ayo memberanikan diri untuk melapor. Jangan hanya diem aja ketakutan, simpen sendiri. Akhirnya jadinya psikisnya terganggu, ya nak. Jadi jangan takut. Kemudian, bagaimana ya mencegah dan melawan bullying? Coba dibaca nak. Ayo sayang, yang keras. Bagaimana mencegah melawan bullying? Untuk mencegah kita tidak menjadikan korban tindakan bullying, antara lain yang harus kita lakukan adalah satu, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Dua, jangan sendirian terutama di tempat sepi. Tiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Empat, jangan berada di dekat dengan orang yang sudah melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Lima, kenali dan perhatikan pelaku bullying. 6, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Nah, bagaimana kita mencegahnya atau melawannya? Seperti yang sudah dibacakan temannya tadi, yaitu menghindari membawa atau memakai barang-barang mahal, ya, yang mencolok. Karena kita nggak tahu nanti di luaran sana, ya kan? Apalagi sekarang lagi masa-masa ekonomi, ya, agak sulit, sehingga banyak orang yang melakukan kejahatan. Jadi kita harus menghindari. Lalu apa? Menghindari jalan sendirian di tempat sepi. Ya, hindari cari gara-gara. Jangan berada di dekat orang yang melakukan bullying. Udah tahu dia pelaku bullying, malah didekatin atau malah mengikuti gengnya. Ya nak. Kemudian, sedangkan untuk melawan pelaku bullying kita dapat mengambil sikap sebagai berikut. Jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Jangan biarkan emosi terpancing. Nih, terkadang anak-anak gampang nih emosinya terpancing. Jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Jangan kabur. Ya, harus berani laporkan kepada, kalau terjadinya di sekolah, laporkan kepada guru, baik wali kelas, guru piket, guru BK dan yang lainnya. Lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun. Catatlah tempat orang-orang yang terlihat dan jenis gangguannya yang mereka lakukan dan laporkan ya. Oke. Kemudian yang terakhir kita mau mengerjakan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Ibu guru mau membagikan menjadi 5 kelompok, satu kelompok 4 orang, ya. Ayo buat kelompoknya 4 orang, langsung berbalik badan aja. Tapi sebelumnya dibaca dulu. Setelah menerima layanan bimbingan klasikal dengan melihat video mengenai bullying yang ditampilkan guru, maka jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, nanti ibu guru sambil menayangkan videonya ya, sambil dilihat ya, sambil dikerjakan juga ya. Oke? Ayo balik badannya. Balik badan guys. Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Okto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Gini doang, aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu. Kribo. Buat tulis dulu nama kelompoknya ya. Jono, Siapa yang tugasnya menulis? udah gitu suka ngatain orang seenaknya lagi. Udah biarin aja orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Kribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Nah, ini buku misteri.
petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, kripo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono, tukang omen. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Ren. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Okto tetap menasihati Okto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kripo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampai Nah. Oke, dari cuplikan tadi dikerjakan lembar tindakan menyekat, mengusik, ya, tulis soal jawaban. mengganggu, Ayo, jangan lama-lama, langsung ya nak. Iya Bu. dan menyakiti orang lain. Sudah? Ya, apa yang Anda ketahui tentang bullying? Tadi kan sudah dijelaskan. Yang satu tugasnya menulis, yang tiga lagi membantu. Yuk, menulisnya jangan lama-lama ya nak. Sebutin berapa jenis-jenisnya? Semuanya aja. Yuk. Ada verbal, elektronik, Relasional. ya relasional, Verbal, relasional. Fisik. Verbal fisik banyak sama ya dan. verbal sama fisikal ada. Beda bukan ya? Elektronik. Verbal kan ucapan fisik. Oh, oke. Oh iya verbal. Berarti elektronik dan relasional ya. Relasional. Kita langsung di baca gini ya. Lagi telepon. Terus lagi. Kan ada tuh. Nomor berapa? Tulis nomor 1. Sesuai. Sudah belum? Sedikit lagi Bu, bentar Bu. Sedikit lagi, ayo. Nanti yang maju satu kelompok ya, mewakili semua kelompok. Ayo, sudah? 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 Sedikit lagi Bu. Sudah Bu. KPD-nya tentang yang kita bahas tadi. Ayo. Sudah nak? Sudah. Sudah. Kelompok mana yang sudah? Konis sudah? Sudah. Oke, kelompok Konis maju ke depan sebentar. Mewakili dari kelompok lain ya. Ini LKPD menjelaskan apa yang sudah disampaikan. Tidak usah terlalu panjang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jadi kita Kita akan membacakan hasil dari
pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang bullying? Kita di sini mengetahui bullying adalah perilaku yang sangat buruk, yang sangat berdampak bagi orang lain. Bullying secara fisik. Ya. Intinya aja sayang. Perilaku bullying melibatkan kekuatan dan kuasa Yang sudah kalian buat. yang berada dalam keadaan dan mau bertahan diri secara efektif untuk melawan tindakan negatif yang diterimanya. Yuk, yang kedua. Jelaskan jenis-jenis bullying. Pertama ada secara verbal atau secara ucapan. Kedua ada secara fisik atau memukul, menendang, serta menampar, mencekik. Ketiga ada secara relasional. Secara relasional dilakukan dengan memutuskan relasi hubungan. Contohnya ada sikap-sikap hela nafas, lirikan mata, cibiran, tawa, mengejek. Bullying elektronik. Bullying elektronik merupakan bullying yang dilakukan di sosial media melalui website, chatting room, atau sebagainya. 3. Sebutkan dampaknya. Nomor 3, sebutkan Intinya. dampak dan penyebab dari bullying. Dampak negatif bullying bagi orang yang menjadi korban. 1. Terganggu fisiknya seperti cedera, terluka, sakit, dan sebagainya. 2. Tertekan psikisnya, kejiwaannya seperti takut, cemas, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lain. 3. Pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. 4. Terganggu prestasi belajarnya seperti nilai jelek, tidak konsentrasi belajar, lupa mengerjakan tugas, sampai menurunnya ranking atau tidak naik kelas. Oke. Apakah Anda pernah melihat atau menyaksikan tindakan yang dapat digolongkan sebagai bullying tempat sekolah Anda? Ayo, Konis. Apakah Anda melihat atau menyaksikan tindakan yang dapat digolongkan sebagai bullying sekolah Anda? Mungkin secara sadar gak nyadar harusnya pernah kayak di kelas, contohnya pernah melihat teman ejek-ejekan, terus apa lagi ya, suka ledek-ledekin kelas orang lain kayak contohnya. Tapi mungkin itu dalam konteks bercanda, tapi konteks bercandanya itu bisa termasuk bullying. Oke. Yang kelima, menurut kalian apa? Bullying merupakan suatu hal yang wajar atau sebaliknya? Kita di sini tahu bullying itu hal yang gak wajar. Ayo, yang lain perhatikan, kelompok yang lain. Ya, gak wajar karena bisa menyakiti orang lain, terus menyebabkan dampak-dampak buruk. Kita juga harus tahu sikon juga yang kalau misalnya ada waktunya bercanda, kita bisa bercanda. Kalau ada saat waktunya nggak bercanda, ya nggak bercanda, karena kita nggak tahu sesuai mood orang itu gimana saat itu. Apakah mood orang itu lagi tidak enak, mungkin aja saat kita ngomong secara sengaja, ya mereka menganggapnya itu sebagai bahan ejekan atau bully buat mereka gitu. Jadi kita harus juga bisa jaga kata-kata kita buat orang lain, karena kita nggak tahu orang lain itu menganggapnya itu apa gitu buat mereka. Oke. Yang keenam, pesannya apa dari kelompok ini? Dari kelompok kalian? Dari tayangan bullying yang tadi? Pesannya adalah bullying merupakan tindakan yang tidak baik, jadi lebih baik kita menghindarinya dan mencegah. Oke, tepuk tangan buat kelompok Konis dan teman-temannya. Terima kasih, silakan duduk. Oke. Ada yang mau tanya? Ya, apa sih? Kira-kira dari sudut pandang yang membuli, kalau dia dihantui dengan rasa bersalah, ada kondisinya nggak? Maksudnya kayak ada nama kondisinya sendiri atau lebih detail penjelasannya? Bagi pelakunya? Kondisinya? Misalnya dengan pelakunya udah taubat, terus tuh dihantui dengan rasa bersalah sampai menyebabkan kegiatan sehari-harinya terganggu gitu. Bagi yang pelaku, namun dia udah bertobat. Nah, bagi pelakunya, memang dampaknya ada bagi pelakunya, yaitu apa? Jadi dijauhi oleh teman atau orang lain, ya. Jadi orang takut dekat dengan dia karena mindsetnya dia nakal, dia pelaku bullying, ya.
Namun bila dia bertobat, kalau dia sungguh-sungguh menunjukkan sikap atau perubahannya, lama-lama orang akan melihat, oh si A udah berubah loh. Tetapi dia dengan sungguh-sungguh. Dengan perlahan rasa bersalahnya itu pun akan hilang. Karena dia menunjukkan atau benar-benar melakukan perubahan. Tidak melakukan bullying lagi, melakukan hal-hal yang baik. Secara perlahan orang pun akan kembali mendekati dia dan mau bermain dengan orang tersebut. Ya nak, karena enggak selamanya orang baik itu akan selalu baik. Orang jahat itu akan selalu jahat. Ya, tergantung manusianya. Makanya ayo dari sekarang kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang positif. Kesimpulan dari materi layanan kita hari ini yaitu kita harus melakukan stop bullying. Ya, terutama menjadi pelaku bullying. Dan bagi saksi ataupun korbannya harus berani mengungkapkan atau melaporkan kejadian. Jangan ditutupi atau dipendam sendiri karena akan berdampak buruk buat diri sendiri. Yaitu apa tadi? Yang terutama psikisnya ya. Psikis itu kalau sudah terganggu bahaya. Ya nak, oleh karena itu kita jadilah individu yang baik. Kita baik aja belum tentu mendapatkan yang baik, apalagi kalau kita jahat. Ya, tapi diusahakan dalam hidup ini kita harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jangan pernah mengikut-ikut orang yang sudah berbuat salah. Jangan pernah sirik sama orang yang jahat. Si Anu melakukan kayak gitu nggak diomelin, nggak kena. Jangan pernah, ya nak. Oke? Sudah kita akhiri tema kita hari ini. Semua sudah mengerti? Ngerti, Bu. Nah, Ibu Guru harap kalian lakukan di kehidupan kalian sehari-hari. Bu Guru mau anak-anak Bu Guru yang sudah dapat materi ini bisa melakukannya sehari-hari, yaitu mencegah namanya bullying. Ya nak, Ibu Guru yakin kalau kalian melakukan hal baik dalam hidup kalian akan menjadi hasil yang baik juga buat kalian di masa depan. Oke, sebelum kita tutup layanan kita mau berdoa dulu. Theo. Baik teman-teman, kita berdoa untuk pada hari ini. Doa dalam hati dimulai. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi. Selamat pagi semua. Pagi luar biasa. Nah, bagaimana perasaannya sudah dapat materinya? Senang. Ya nak. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Yosef.